Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia dengan NIM 20650012. Pada video kali ini saya akan menjelaskan Project Quality Management. Baik, langsung saja. Manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur, ataupun guidelines. Fokus manajemen kualitas proyek yakni membuat perencanaan secara terukur melalui parameter conference to requirements atau proses dan produk proyek memenuhi spesifikasi. Dan fitness for us, produk dapat digunakan sesuai maksud dan tujuannya. 3 proses manajemen kualitas. 1. Perencanaan kualitas. Proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan dan menentukan bagaimana agar dapat memenuhi standar kualitas tersebut. Kedua, penjaminan kualitas. Menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. 3. Mengendalikan kualitas. Memonitoring hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualitas standar relevan yang sudah disepakati dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Output proses perencanaan kualitas. 1. Rencana manajemen kualitas, yaitu dapat didokumentasikan secara formal maupun informal, namun harus dapat menjadi tuntutan agar proses maupun produk Output proses perencanaan kualitas. Rencana manajemen kualitas dapat didokumentasikan secara formal maupun informal, namun harus dapat menjadi tuntunan agar proses maupun produk proyek menjadi berkualitas, apapun standar yang digunakan. Quality metrics digunakan saat proses penjaminan kualitas atau QA dan pengendalian kualitas atau QC. Contoh, reliability, failure rate, availability, dan lain sebagainya. Output proses perencanaan kualitas. Quality checklist. Daftar hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kualitas proyek, yaitu proses improvement plan, quality baseline, project management plan, atau update. Penjamin kualitas. Proses ini dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dari berbagai aspek, sehingga penggunaan sumber daya proyek dapat seefektif dan seefisien mungkin. Proses ini berlangsung secara iteratif dengan cara membuang semua aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Tujuannya agar proses berjalannya aktivitas merupakan aktivitas yang berkualitas. Alat menjamin kualitas, yaitu cost-benefit analysis, design of experiment, quality audit, proses analisis. Output penjamin kualitas, yaitu requested change, perubahan yang dilakukan agar terjadi peningkatan secara efektif dan efisien dari aturan, prosedur, dan proses dalam proyek, sehingga memberikan keuntungan lebih banyak bagi setiap stakeholders. Kedua, recommend corrective action, merupakan penjabaran lebih detail berdasarkan requested changes, organization process asset, update management plan. Pengendalian kualitas dilakukan untuk memonitor agar produk yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas. Dilakukan setelah ada produk yang dihasilkan oleh proyek, dapat berupa produk pada milestone ataupun produk akhir proyek. Output utama pengendalian kualitas. Keputusan baik atau tidaknya
proyek berjalan berdasarkan baseline quality ataupun rencana pengendalian. Saran tindakan korektif atau preventif jika ada. Saran perbaikan aturan, prosedur ataupun proses. Alat pengendalian kualitas. Ada banyak alat yang dapat digunakan dalam melakukan pengendalian kualitas, antara lain Pareto diagram, statistical sampling, Six Sigma, diagram kontrol, testing atau penguji. Statistical sampling. Metode pengambilan sampel populasi untuk memahami masalah yang ada. Jumlah sampel yang diambil berkaitan dengan serepresentatif apa data yang diinginkan. Sample size sama dengan 25 kali certainty factor atau acceptable error. Angka 2. Informasi dasar Six Sigma. Target kesempurnaan adalah mencapai tidak lebih dari 3,4 kegagalan atau 1 juta peluang. Prinsip Six Sigma dapat diterapkan pada berbagai proses bisnis. Proyek yang menggunakan Six Sigma sebagai alat kendali kualitasnya biasanya menggunakan 5 fase pengembangan yang disebut DMAIC atau DMAIC. DMAIC mendefinisikan masalah atau peluang, proses, dan kebutuhan pelanggan. Measure mendefinisikan pengukuran pengumpulannya, mengaturnya, dan menampilkan data. Analyze membedakan masalah untuk mendapatkan peluang peningkatan kualitas, biasanya menggunakan fishbone atau Ishikawa diagram. Improve mensintesis solusi dan ide untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kualitas. Kontrol, verifikasi kestabilan peningkatan dan solusi yang sudah diprediksi. Six Sigma dan manajemen proyek. Joseph M. Juran Standard All Improvement explains project by project and in no other way. Proyek Six Sigma harus berfokus pada masalah kualitas proyek atau gap antara keadaan sekarang dan keadaan yang diinginkan. Sangat penting melakukan pemilihan proyek dengan hati-hati dan menerapkan kualitas yang lebih tinggi, di mana hal itu menjadi sangat bermakna. Setelah memilih proyek Six Sigma, konsep manajemen, tools, dan teknik yang ada dapat digunakan seperti membuat creating business case, project charters, schedules, budget, Six Sigma dan statistik. Sigma berarti standard deviation dalam metode ini. Standard deviation menyatakan seberapa besar variasi yang ada dalam sebuah distribusi data. Standard deviation adalah faktor utama dalam menentukan jumlah unit kegagalan dalam sebuah populasi. Standar deviasi. Standar deviasi kecil menyatakan data berkumpul di sekitar pusat data dan menyatakan ada sedikit variasi dari data tersebut. Data berdistribusi normal adalah data berbentuk lonceng, yaitu data yang simetris terhadap rata-ratanya. Tabel konversi Six Sigma. YAL merupakan jumlah unit yang dikerjakan dengan benar melalui proses-prosesnya. Defect merupakan jumlah unit yang gagal memenuhi kebutuhan pelanggan. Makin besar sigma, diharapkan makin banyak unit yang dapat ditangani dengan baik dan kualitas. Testing atau pengujian banyak digunakan dalam proyek-proyek IT. Banyak
profesional IT yang melakukan testing hanya di bagian akhir pembuatan produk. Testing seharusnya dilakukan pada setiap tahapan dalam siklus hidup pembangunan produk. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.